Aslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yastajabu laha amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Sampai hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah kembali untuk kembali beramal saleh dalam rangka menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai. Alhamdulillah sahabat asli, kita masih dalam pembahasan kitab Asrarus Salah wa Muhimmatuha lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Di episode sebelumnya atau beberapa pertemuan sebelumnya masih dalam pembahasan seputar khusyuk, seputar khusyuk dalam sholat. Yang insya Allah juga di pertemuan kali ini kita membahas hal-hal yang berkaitan, yaitu dengan hal-hal yang bukan gerakan-gerakan sholat tapi lebih ke amalan hati yang tidak terlihat. Baik. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, kita baca bayanul ma'anil batinah allati tatimu biha hayatus shalah. Ya. Atau kalau diartikan ya, yaitu penjelasan tentang hal-hal yang secara maknawi yang ada di batin, yang ada tidak terlihat, yang dengannya salat itu lebih hidup, ya, yang melengkapi, yang menyempurnakan bagaimana salat itu hidup. I'lam anna hadhihi al-ma'ani tukthiru al-ibarati anha atau takthuru al-ibaratu anha, walakin yajma'uha sittu jumal wa hiya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah bahwa makna salat itu banyak. Maksudnya makna hal-hal yang terkandung bukan gerakan fisik, ya, bukan gerakan yang terlihat, tapi lebih ke amalan hati yang di dalam salat itu banyak. Tapi beliau mengatakan, tapi hal itu diringkas menjadi 6 perkara. Pertama, hudurul qalb, hadirnya hati. Yang kedua, at-tafahum, mencoba memahami isi kandungan salat. Yang ketiga, at-ta'zim. Yang keempat, al-haibah. Kelima, ar-raja. Dan keenam atau terakhir, al-haya. Ada hudurul qalb, yaitu artinya menghadirkan hati. Kemudian ada tafahum, mencoba memahami isi kandungan bacaan dalam salat. At-ta'zim, pengagungan kepada Allah. Al-haibah, haibah artinya berwibawa, ya, atau wibawa. Yang kelima adalah ar-raja atau harapan. Yang terakhir al-haya atau merasa malu. Falnadhkur tafasilaha thumma asbabaha thumma al-ilaj fi iktisabiha. Kita akan mencoba baca satu-satu menjelaskan, kata Imam Ghazali, tentang rincian dari setiap 6 hal tadi, ya. Amma tafasil fal awwal hudurul qalb. Yang pertama tentang hudurul qalb. Wa na'ni bihi an yafrigha al-qalbu an ma huwa mulabisun lahu. Maksud dari hudurul qalb itu adalah, atau hadirnya hati ketika salat itu adalah mengosongkan hati dari hal-hal yang menyebabkan atau membuat hati ada mulabas, atau ada yang mengganggunya, ada yang memalingkannya, ya. Wa mutakallam bihi fayakunu al-ilmu bil fi'li wal qaul maqrunan bihima.
atau hal-hal yang mengganggu hati, sehingga kata Imam Ghazali, fayakunul ilmu bil fi'li wal qaul maqrunan bihima, sehingga yang dikerjakan, yang menjadi gerakan atau yang diucapkan itu sama. Sama gitu, maksudnya sesuai. Orang lagi ruku, gerakan ruku misalkan ya. Kemudian yang dibaca, misalkan bacanya subhana rabbiyal azim. Dia sadar dia lagi ruku, dia lagi baca sesuatu yang atau doa atau zikir di ruku. Karena kosongnya hati dari sesuatu itu atau tidak fokus itu karena dia gerakannya ruku. Kemudian dia juga baca bacaan ruku tapi dia nggak ngerti. Ya itu sayang sekali ya. Wala yakunul fikru hailan fi ghairihima. Kata Ghazali, Al-Imam Ghazali juga mengatakan, dan tidak dan pikiran tidak kosong dari 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 sesuatu itu ya. Atau hailan di sini maksudnya kebanyakan pikiran malah mencegah dari kesesuaian apa yang diungkapkan, apa yang digerak, apa yang menjadi yang dibaca atau yang menjadi gerakan sholat. Contoh ya, banyak pikiran itu menyebabkan orang hadir hatinya ketika sholat itu, ya kan? Lagi ruku yang seharusnya dia mengagungkan Allah dengan lafaz Subhana Rabbiyal Azim. Akhirnya dia entah mikirin apa. Artinya al-fikru ha'il. Di situ pikiran jadi penghalang seseorang untuk menghadirkan kekhusyuan itu. Dan sadar bahwa dia sedang ruku dan bacaan ruku apa. Tadi sebagai contoh ya ruku. Wa mahman sarafa al-fikru an ma huwa fihi wa kana fi qalbihi dzikrun lima huwa fihi. Ya. Artinya pemikiran itu atau pikiran itu menjadi penghalang, jadi penghalang dari amalan seseorang. Walakin at-tafahum li ma'na al-kalam amrun wara'a hudur al-qalb farubama yakunu al-qalbu hadiran ma'al lafz. Nah, yang kedua kan tentang tafahum ya, tentang tafahum. Nah, di sini dijelasin. Adapun tafahum itu kata Al-Ghazali, walakin at-tafahum li ma'na al-kalam amrun wara'a hudur al-qalb. Jadi ada bedanya, ada tingkatannya nih. Setelah hadir hati kita, yang kedua kata Ghazali adalah mencoba memahami apa yang dibaca. Namanya tafahum. Ya. Wala yakunu hadiran ma'a ma'na lafz fa ihtimalul qalb ma'al ilm bi ma'na lafz huwa alladhi aradnahu bitafahum. Kata beliau, ihtimalul qalb ma'al ilm bi ma'na lafz bi ma'na lafzi huwa alladhi aradnahu bitafahum. Kecenderungan hati atau adanya hati dan sadar dengan apa yang dia lafadzkan juga, dia berusaha tahu itu maksud kami dari makna tafahum. Atau singkatnya gini teman-teman, tafahum itu mencoba memahami setiap yang dilafadzkan dari zikir-zikir sholat, bacaan-bacaan sholat. Ketika ruku, misalnya tadi masih dalam misal yang ruku gini, tafahumnya gimana? Oh, menghadirkan hati sudah hadir. Terus tafahumnya gimana? Subhana rabbiyal azim. Allah itu al-azim. Maha suci Allah. Ya Rabbi subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Dia mencoba memahami apa yang dilafadzkan. Ya kan kita teman-teman mungkin hitung aja dari sejak balik sampai sekarang udah berapa tahun. Masa selama itu kita nggak paham sih apa yang dibaca ketika sholat, kan sayang ya. Kayak gitu ya. Wa hadza maqamun yatafawatun nasu fih. Nah, kedudukan tafahum ini manusia bertingkat-tingkat. Idz laisa yashtarikun nasu fi tafahumil ma'anil Qur'an wa tasbihat. Karena memahami pun ya sebagaimana kita tahu pemahaman seseorang tuh bertingkat, sehingga di bagian yang tafahum ini pun manusia juga bertingkat-tingkat ya. Ada yang fahamnya dalam, ada yang mungkin di permukaannya saja. Wa kam min ma'ani latifah yafhamuha al-musalli athna as-shalah wa lam yakun qad khatara biqalbihi dzalik. Mungkin banyak makna-makna yang tersembunyi itu yang sangat halus gitu, yang telah difahami oleh orang yang sholat ketika dia sholat.
Walam yakun qad khatara biqalbihi dzalik. Wa min hadzal wajh kanat as-shalah nahiyatan 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, model yang seperti inilah yang dimaksud bahwa salat itu mencegah dari kemungkaran dan kekejian, 'anil fahsya' wal munkar. Fa innaha tufhamu tilkal umur wa tamna fa innaha tafhamu tilkal umur wa tamna'u min 'anil fahsya' la mahala. Karena sesungguhnya salat yang benar dengan tafahum itu dia yang memahami perkara-perkara yang dilarang dan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak diragukan lagi, la mahala. Baik. Yang kedua atau yang ketiga at-ta'zim. Apa itu artinya at-ta'zim? At-ta'zim secara bahasa artinya mengagungkan atau pengagungan. Kata Ghazali, fahuwa amrun wara'a hudurul qalbi wal faham. Jadi ini makin naik nih tingkatannya. Paling rendah tadi kan hudurul qalb, naik ke tafahum, naik ke ta'zim, nanti naik sampai al-haya. Yang tadi kita bahas ada 6 hal itu. Apa maksud dari ta'zim? Kata Al-Ghazali, ta'zim itu lebih tinggi dari sekedar hadirnya hati dan paham. Ya. Idzir rajul, kata beliau, idzir rajul yukhatibu 'abdahu bikalamin huwa hadirul qalbi fihi mutafahhimun li ma'na wa la yakunu mu'azziman lahu fatta'zimu zaidun 'alaihima. Ada contoh gini. Ar-rajulu yukhatibu 'abdahu bikalamin huwa hadirul qalbi fihi. Ada seseorang yang coba ngajak ngobrol, nih beliau ngasih permisalan gitu. Bahwa ta'zim itu lebih dari hudurul qalb dan tafahum. Kata beliau, ada orang yang mencoba ngajak bicara budaknya, abdahu. Bikalamin huwa hadirul qalbi fih. Dengan sebuah ungkapan yang dia tahu ada hadir qalbnya di situ. Wa mutafahhimun li ma'nahu. Ya. Dan si hamba atau budak ini dia faham dari apa yang dikatakan tadi. Tapi wala yakunu mu'azziman lahu. Tapi si hambanya tadi bukan berarti kalimat ini saya butuh agungkan ini. Ya mungkin sekedar ungkapan biasa. Ya gitu ya. Jadi bedakan antara hudurul qalb kemudian juga dengan mutafahim, dia faham dengan maknanya, maksudnya dengan ungkapan si orang yang tadi menyuruh budaknya, tapi belum tentu budaknya mengagungkan perkataan itu. Ya, fata'zim zaidun alaihim. Karena pengagungan itu berarti lebih mengungguli dari 2 hal tadi, yaitu hudurul qalb dan apa tadi? Tafahum. Yang ketiga, yang selanjutnya yang keempat, wa amal haibah. Jadi ini nanti teman-teman makin ke sana makin naik gitu. Wa amal haibah, kata beliau, abal haibah wa amal haibah fazaidatun ala ta'zim. Ini lebih tinggi lagi kedudukannya dari ta'zim. Kenapa? Bal huwa ibaratun an khaufin mansya'uhu ta'zim. Kata Al-Ghazali, haibah itu, rasa wibawa itu yang harus hadir di hati kita, wibawa dengan keesaan Allah, atau bisa diartikan takut. Karena apa sih artinya wibawa ketika menghadirkan rasa wibawa Allah yang tinggi di hati kita ketika sholat itu? Karena arti dari haibah itu, kata beliau, kata Ghazali, khaufun mansya'uhu ta'zim. Rasa takut, ya, rasa takut kepada Allah yang muncul dari karena mengagungkan sesuatu. Li'anna man la yakhaf li'anna man la yukhaf la yusamma haiban. Karena sesuatu yang tidak ditakuti itu tidak dikatakan dia berwibawa. Ya. Wal makhafatu minal uqubati wa su'u khuluqil 'abd wa ma yajri majrahu min asbabil khasisa la tusamma mahabatan. Ya. Balil khauf minas sultanil mu'azzam yusammu mahabah wal haibah khaufun masdaruha al-ijlal. Bedakan antara takut dengan berwibawa atau wibawa seseorang atau wibawa sesuatu itu. Jadi Allah ditakuti itu karena Allah itu sangat berwibawa sekali, penuh haibah gitu. Penuh wibawa dan seseorang dan haibah
wibawa itu munculnya gara-gara ijlal, pengagungan sesuatu. Jadi sebenarnya nggak mungkin orang itu kalau kita katakan lah ya, nggak mungkin orang itu tampak berwibawa kalau nggak karena dari orang yang lain dari selain dia itu mengagungkan dia. Dan paling lebih ya Allah, lebih-lebih Allah. Nggak mungkin seseorang hambanya itu mengagungkan kalau bukan karena Allah tuh sangat berwibawa sekali. Ya, haibahnya tuh tinggi sekali. Baik. Kemudian yang selanjutnya ar-raja artinya mengharap. Ya, harapan di waktu yang atau di masa yang akan datang gitu ya. Fala syakka annahu zaid. Nah, raja ini lebih tinggi dari haibah. Fakam min mu'azzimin malakan atau malikan minal muluk yahabuhu au yakhafu satwatahu walakin la yarju mathubatahu. Jadi kenapa pengharapan itu lebih tinggi dari haibah, rasa wibawa tadi? Karena berapa banyak ya orang yang mengagungkan raja-raja di dunia gitu, dia takut dari kuasanya, tapi dia nggak berharap sesuatu darinya. Contoh ya, ada orang yang takut sama raja, tapi dia nggak berharap sama raja itu tentang balasan kebaikan. Beda sama orang yang berharap sama Allah. Dia takut sama Allah, tapi dia berharap sesuatu yang lain. Ya dari Allah. Ya ya ganjaran kebaikan, ya pahala dan lain sebagainya. Wal abdu yang bagi an yakuna rajian bi salatihi thawabullahi azza. Dan seorang hamba harus semestinya memang mengharap sesuatu dari salatnya kepada Allah. Ya pahalanya, ya kebaikannya dan lain sebagainya. Kama annahu khaifun bi taqsirihi iqabullahi azza. Sebagaimana seorang hamba itu takut kalau dia tidak maksimal dalam mengamalkan atau melaksanakan salat yang diperintahkan itu. Wa amal haya, adapun yang keenam yaitu rasa malu yang harus ada dalam diri kita ketika salat itu, fahuwa zaidun anil jumlah. Dia mengungguli apapun di bawahnya. Ya haibah, ya roja, ya apalagi tadi, ya ta'zim, ya tafahum, ya hudurul qalb. Tingginya paling tinggi itu al-haya. Fahuwa zaidun anil jumlah. Dia lebih mengungguli apapun yang tadi 5 sebelumnya. Lianna mustanaduhu istish'aru taqsirin wa tawahhumi dhanbin wa la yattasiru at-ta'zim min ghairil khauf wal raja min ghairi haya haitsu la yakunu tawahhumu taqsirin wa irtikabi dzam. Jadi rasa malu di hadapan Allah karena banyaknya dosa kita, karena banyaknya hal-hal yang enggak maksimal yang kita lakukan, bahkan jauh dari yang Allah harapkan gitu. Sebagai seorang hamba itu harus ada ketika kita sholat. Itu mengungguli apapun yang tadi kita jelasin dari 5 hal yang lain. Jadi teman-teman, misalkan teman-teman sholat, tapi kita malu banget sama Allah. Kenapa? Ya Allah, malu banget gitu kita sholat banyak lupanya, banyak lalainya, sholat banyak nggak khusyuknya, banyak hal-hal yang nggak maksimal. Apalagi kita sholat ini jauh dari yang menjadi hamba yang Allah harapkan. Itu tuh harus ada tuh. Kata Al-Ghazali itu. Kita malu di hadapan Allah karena banyak dosa. Tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sholat. Gitu ya teman-teman. Wa amma asbab hadhil ma'ani sittah fa'lam anna hudurul qalbi sababul himmah. Adapun sebab-sebab 6 perkara ini bisa muncul dalam diri kita. Adapun hudurul qalb, ya, hudurul qalb itu maksudnya hadirnya hati itu karena ada keinginan, himmah, ada kemauan. Fa inna qalbaka tabi'un li himmatika fala yahdur illa fima yahummuka. Jadi gak mungkin hati kita itu, kata Ghazali, sesungguhnya hati kamu itu, hati kalian itu tabi'un li himmatika. Dia tuh akan ya ngikut aja dari tentang apa yang kita gundahkan gitu. Kita menganggap penting. Jadi hudurul qalb itu ada ketika kita menganggap penting sesuatu. Ya kalau kita menganggap penting sholat pasti ada hadir sholat, ada hadir hati kita di situ. Wa mahma ahammaka amrun hadaral qalbu fihi sya'a am aba. Apapun yang kita anggap penting itu, yang kita risaukan itu, pasti hati akan merespon. Kita
sadar atau tidak sadar, kita suka atau tidak suka. Fahuwa majbulun ala dzalik wa musakharun fi. Hati itu kan memang kayak gitu. Tergantung apa yang kita lihat penting, maka itu yang kita pikirin. Maka itu yang hadir dalam hati kita, gitu kan? Karena itu hati begitu ciptaannya. Apa diciptakan begitu. Wal qalbu idza lam yahdur fi sholati lam yakun muta'attilan bal ja'ilan fima al-himmah masrufatan ilaihi min umurid dunya. Hati kalau nggak hadir ketika sholat, bukan berarti dia kosong. Tapi ada urusan dunia yang kita pikirin. Itu gampangnya kata Ghazali. Jadi ketika sholat nih, hati kita nggak hadir di situ. Bukan berarti hati nggak ngapa-ngapain. Ya, nggak mikirin apapun, enggak. Tapi mesti ada urusan dunia yang kita pikirin. Auzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Bahkan ketika sholat masih urusan dunia aja kita pikirin, ya Allah. Gitu ya teman-teman. Fala hilata wala ilaja li ihdaril qalb illa bisarfil himma ila shalah. Enggak ada cara yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit tadi ya, supaya hati kita bisa hadir tuh kecuali dengan menganggap sholat itu penting. Ya, atau memalingkan keinginan itu kepada sholat saja. Wal himmatu la tansarifu ilaiha ma lam yatabayyan anna al-ghard al-matlub manutun biha wa dhalika huwa al-iman wa tasdiq bi anna al-akhirah khairun wa abqa wa anna as-salata wasilatun ilaiha. Caranya gimana? Kira-kira gini gampangnya. Gimana cara kita menghadirkan hati kita ketika sholat? Ini sebagai penutup episode kita kali ini. Gimana caranya supaya kita memikirkan atau menghadirkan hati kita bersama kita ketika sholat? Bukan hati yang dimana kita mikirin apa, tapi gerakannya gerakan sholat gitu. Kita harus sadar bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Dan sholat menjadi salah satu wasilah yang mengantarkan kita ke sana. Sehingga kalau kalau hadir hati kita untuk sholat dan untuk akhirat, itu insya Allah akan mengarah ke sana. Jadi itu yang membantu dalam mengobati penyakit di mana ketidakhadiran hati ketika kita sholat. Baik. Jadi itu ya teman-teman, makanya penting sekali kita menghadirkan hati kita. Tapi sedikit lagi kita bahas sedikit nih. Fa idza udhifa hadza ila haqiqatil himmati bihaqaratid dunya wa mahammatiha hasala ala majmu'iha hudurul qalbi fis shalah. Jadi kita pentingnya menganggap akhirat itu penting di depan mata kita, di hati kita. Kemudian lawannya, kalau kita mementingkan akhirat berarti kita menganggap dunia itu remeh. Ya memang kita masih belajar, saya pun pribadi masih belajar. Kita semua masih belajar bagaimana sih menghadirkan hati yang khusyuk ketika sholat. Bagaimana kita memikirkan tentang bagaimana bahwa akhirat itu kehidupan yang lebih abadi, yang lebih baik. Kemudian dunia itu ya lawannya, kehidupan yang hina dina, kehidupan yang remeh, kehidupan yang tidak seharusnya kita habis dan mati-matian di sana. Wa mimithli hadhil 'illa yahduru qalbaka idza hadarat baina yaday ba'd al-akabir mimman la yaqdir 'ala madarratika aw manfa'atik. Fa idza kana la yahdur inda al-muqabalah ma'a malik al-muluk alladhi bi yadihi al-mulk wal malakut wan naf'u wa dhar la tadhunnu anna lahu sababan siwa dha'ful iman. Fajtahidil an fi taqwiyatil iman wa tariqihi yastafidu fi ghairi hadzal mawdi. Ya Allah, kata Ghazali, kalau ketika sholat aja hati kita nggak hadir, bahkan bisa dipalingkan dari hal-hal yang remeh di dunia. Padahal ketika kita sholat kita sedang berhadapan dengan rajanya para raja, Malikul Mulk, Allah yang maha memiliki kerajaan langit dan bumi. Maka bagaimana lagi caranya kita menghadirkan hati kita? Dan sebab yang menyebabkan kita bisa begitu itu karena kelemahan iman kita, kata Ghazali. Maka hendaklah kita menguatkan iman kita, ya, agar ketika kita sholat yang teringat hanya Allah Azza wa Jalla. Kita sama-sama belajar teman-teman, dan kita meminta kepada Allah at-taufiq, kemudahan, kekuatan, kekhusyuan, bahkan ketika kita sholat, kita menghadap Allah Azza wa Jalla, kita meminta kepada Allah untuk kita khusyuk dalam sholat kita. Hadir hati kita ketika sholat, tidak dipalingkan kepada urusan-urusan dunia yang hina dina itu. Wallahu ta'ala alam.
Insya Allah kita lanjutkan di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.